Saudara, polisi menjadwalkan pemeriksaan 3 rekan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Para rekan Peggy menyebut Peggy berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Merespons kejadian tersebut, Presiden Jokowi meminta polisi transparan dalam pengusutan kasus. 8 tahun berlalu, namun kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat masih tanda tanya. Memang 8 orang telah divonis dalam kasus tersebut. Terakhir pekan lalu polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang sempat jadi DPO. Namun banyak pihak menyebut sejumlah tersangka termasuk Peggy adalah korban salah tangkap. Menjawab keresahan publik, Presiden Joko Widodo menegaskan telah meminta kepolisian menangani kasus tersebut hingga tuntas. Menurut Presiden, perintahnya adalah agar tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pengusutan kasus tersebut. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Sementara itu, rekan-rekan kerja Peggy di Bandung sebagai buruh bangunan juga menyatakan siap memberi kesaksian untuk membela Peggy. Mereka memastikan saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Peggy bersama mereka di Bandung. Bahkan memastikan Peggy istirahat di bedeng di lokasi proyek di Bandung. Waktu kejadian itu Peggy sama Mas Robi ya? Iya. Di mana? Di bedeng di Bandung. Di Bandung? Iya. Tanggal? Lupa. Tanggal 27 Agustus 2016 itu sama lagi bareng di situ? Kayaknya bareng. Bareng. Ngapain aja waktu itu Mas di tanggal segitu? Malam? Tiduran. Tidur. Artinya benar kalau si Peggy ada di Bandung ya? Iya benar, ada di Bandung. Siap memberikan kesaksian kalau diperlukan? Siap. Pas kejadian Nono pulang, saya lagi tidur. Nggak tahu dia Nono pulang. Terus tengah malam saya bangun. Saya bangun tuh lihat Peggy masih ada di bedeng lagi tidur. Samping pintu tuh, samping pintu. Tanggal berapa itu, Pak? Kurang tahu tanggalnya sih kayaknya. Tapi pas kejadian itu tanggal Iya, tapi paginya saya tanya ke Peggy, Gondol kemana, nggak ada. Gondol pulang, tapi izinnya sama Peggy. Saya nggak tahu. Paginya masih ada di situ, paginya tuh. Iya. Pas kejadian Gondol pulang. Malam itu bersama Peggy. Jejer ya berjalingan lah. Oh, berdempetan ya? Iya, berdempetan ya. Jejer ya. Itu bareng aja? Iya bareng aja. Satu bedeng bareng. Satu bedeng itu bareng, tapi posisi tidurnya nggak ingat. Tapi intinya ada di situ ya? Iya, Berapa, ada di situ. Tanggal berapa Bapak ingat? Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam. Keluarga Vina menyatakan kecewa dengan penghapusan 2 nama DPO di kasus Vina. Polisi menyatakan hanya Peggy sebagai buron dan lainnya fiktif. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, juga menilai polisi terburu-buru dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Menurut Hotman, dalam BAP terbaru, 5 dari 6 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menjawab polemik terkait dicoretnya 2 nama dari DPO oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Menurut Sandi, polisi masih membuka diri jika adanya laporan dari masyarakat terkait 2 nama tersebut, disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penyidikan. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila
memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Misteri masih menyelimuti kematian Vina dan Eki di Cirebon. Penanganan secara tuntas harus dilakukan untuk menjawab tanda tanya dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.